Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bil ghina'i madhkur wa bil izzi wal jalali mashhur wa 'ala as-sarai wa dharra'i mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin alladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam ilmu fisika kita mengenal teori relativitas Einstein, bahwa Einstein mengatakan kecepatan itu tidak ada yang pasti, tergantung kita yang mengamatinya. Sebab bisa jadi dalam satu kondisi yang sama kita memperhatikan ternyata kecepatannya itu berbeda. Sama halnya dengan waktu, kecepatan waktu pun tergantung kita yang menjalaninya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita naik kereta api dengan kecepatan 150 km per jam atau bahkan 200 sampai 300 km per jam, kapan kita tahu kalau kereta itu kecepatannya segitu banyak, begitu cepat? Ternyata kita bisa melihat ketika kita menengok keluar, melihat di balik jendela, dan apalagi kita menengok ke bawah, melihat rel yang dilaluinya ataupun pepohonan yang dilaluinya. Tapi di saat yang sama kita mengalihkan pandangan kita ke dalam gerbong tempat kita duduk, ternyata semuanya berjalan biasa saja. Bahkan penumpang yang lain ada yang asik dengan makan, menikmati hidangannya. Ada yang asik bercengkrama dengan keluarga, anak, istri yang dibawanya. Tidak ada kecepatan yang kita rasakan di dalam kereta, tapi kecepatan itu kita lihat di luar kereta. Inilah yang disebut oleh Einstein, bahwasanya kecepatan itu tidak ada yang pasti, semuanya relatif. Ketika kemarin kita menonton bola, dua kesebelasan yang berhadapan, ketika skornya sudah berbeda, maka kita bisa melihat
tim yang kalah, meskipun tambahan waktunya 10 menit, bukan 5 menit, kita masih merasa waktunya berjalan cepat. Tapi bagi tim yang menang, tambahan 2 menit saja itu merupakan tambahan waktu yang sangat panjang. Waktu tidak berubah, tapi perasaan kita menjalaninya, itulah yang berbeda. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka terkait apa yang menjadi teori dalam ilmu fisika Einstein ini, kita kembalikan pada diri kita. Apakah kita menjalani hidup ini dengan kecepatan tinggi, atau kita menikmati dengan perlahan kenikmatan yang Allah berikan pada kita? Tergantung kita menengok kemana. Menengok inilah bahasa Al-Qur'annya adalah keyakinan. Kalau keyakinan kita tumbuhkan ke dalam diri kita dengan self correction, kita mereksi diri kita mereksi kekurangan kita, maka kita akan senantiasa mengembalikan semua kepada Allah. Maka apapun masalah yang kita hadapi, insya Allah kita akan jadikan sesuatu yang menjadi ujian dari Allah. Tapi kalau kita hanya sibuk menengok keluar, kita hanya sibuk melempar keluar persoalan itu yang jauh dari Allah, maka pasti masalah itu akan terasa pahit dan lama kita jalani. Kenapa? Karena beban yang ada pada hati dan pikiran kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka di dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah head rush. Head rush ini secara bahasa berarti sampah kepala. Di Inggris kita mengenal istilah ini bahwa mereka mengatakan kepala manusia itu penuh dengan sampah. Ketika kepala manusia penuh dengan sampah, maka tindakannya pun akan berbau busuk. Apa yang dimaksud dengan head rush ini? Itulah sifat iri, sifat dengki, sifat cemburu ketika melihat orang lain sukses, dan sifat-sifat yang lainnya yang berbau negatif yang senantiasa mengotori kepala kita. Kalau bahasa Al-Qur'annya bukan berdasar pada kepala, tapi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Persoalannya kalau bahasa Al-Qur'an bukan di head rush-nya, bukan sampah di kepala, tapi sampahnya itu ada di hati yang disebut oleh Allah maradun secara mufrad dan jamaknya adalah amrad. Kalau cuma satu penyakit itu berarti cuma maradun. Tapi kalau sudah kompleks di dalam hati itu menjadi amrad, dan inilah yang membebani manusia sehingga terkadang bukan hanya penyakit itu dalam sisi psikis kita yang terserang, tapi fisik yang menjadi terserang juga. Kita kadang salah menghadapi persoalan. Ketika persoalan itu banyak datang dalam bentuk penyakit, kita hanya sibuk dengan mengatasi secara medikal, secara medis. Kita hanya sibuk mengatasi dengan obat-obatan. Kita hanya sibuk dengan mengatasi secara herbal bertahun-tahun, yang hanya meluluh lantakkan tubuh kita dengan banyaknya obat yang kita konsumsi. Padahal kita lupa pada persoalan mendasarnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika itu yang rusak, maka rusak semuanya. Tapi kalau itu yang bagus, maka bagus semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata kullu secara keseluruhan, berarti menyangkut
masalah fisik dan non-fisik. Berarti kalau kita sakit dari sisi fisik, jangan hanya sibuk mengobati secara medis, tapi cek persoalan dasarnya, itu pasti bermuara di dalam hati. Oleh karena itu, dokter bijak mengatakan, jadikan makananmu sebagai obat, dan jangan jadikan obatmu sebagai makanan. Kalau kita menjadikan makanan sebagai obat, berarti kita berhati-hati ketika makan sesuatu. Kita akan berdoa sebelum mengkonsumsi sesuatu, karena dari doa itulah sandaran kita kepada Allah. Kalaupun yang kita makan mengandung sesuatu yang negatif, insya Allah Allah akan merubah menjadi positif. Tapi kalau kita hanya sekedar makan tanpa pernah mengingat Allah yang memberikan nikmat itu pada kita, jangan salahkan kalau semua yang berpotensi penyakit yang kita makan akan benar-benar menjadi penyakit. Dan kalau penyakit sudah bersarang, sudah tumbuh di dalam diri kita, dan kita lupa kepada persoalan sebenarnya membereskan hatinya, maka banyak orang kita lihat obatnya dijadikan sebagai makanan. Ketika obat sudah kita jadikan sebagai makanan, maka ini persoalan yang sangat besar. Sebab kenapa? Menyembuhkan di satu sisi, tapi di sisi lain ginjal kita akan kewalahan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, bersihkan hati dan pikiran kita. Kita belajar dari apa yang menjadi teori Einstein, bahwa kita harus belajar bahwa berjalannya waktu dengan cepat, terasanya pahit sesuatu itu dengan cepat, dan kita sangat lama menikmati kenikmatan itu, ataupun lama menikmati sakit itu, karena kita kurang meng-cross-check ke dalam gerbong kehidupan hati kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi head crush di dalam pikiran kita, pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita, yang bersarang ke dalam hati, insya Allah kita tetap bersihkan dengan senantiasa istiqomah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, insya Allah semuanya menjadi baik, hati menjadi tenang. Ketika hati menjadi tenang, insya Allah kehidupan akan kita nikmati, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari kita tundukkan hati dan wajah kita bermunajat kepada Allah agar segala permohonan kita diijabah olehnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.